Anehnya, Tuhanmu menciptakan iblis, Tuhanmu yang menyesatkan iblis, Tuhanmu marah-marah. Oke, ini agak panjang sedikit karena memang banyak yang harus ketanggapi. Jadi tolong diam, teman-teman nanti bantu saya untuk share screen. Saya nggak punya waktu buat share screen ya. Karena Bang Rudi tadi mengatakan tentang tangan Allah. Nah, Bang Rudi juga harus menerima konsekuensi bahwa Tuhannya itu punya bulu paha yang harus dicukur dengan pisau pinjaman. Maka bulu yang dicukur yang datang dari Tuhan itu harus jadi Tuhan juga. Karena yang namanya Tuhan dengan seluruh yang ada pada dirinya adalah Tuhan, logosnya saja bisa jadi Tuhan, maka bulu paha itu adalah Tuhan yang kita nggak tahu di mana sekarang yang dicukur itu ya. Karena Bang Rudi ini tidak paham, dia adalah orang yang sola scriptura ya, membaca tertulis mau itu adalah kata kiasan atau apa dia tidak peduli ya. Nah, makanya dia ayat. Menerima. Oke, ayat berapa? Silakan, Tuhan meminjam pisau cukur bulu paha. Bentar. Berapa? Yesaya 7 ayat 21. Ya, Yesaya 7 21. Tolong ya teman-teman yang ada di Menara Siar JCC. Tolong ya buat teman-teman. Tolong itu jangan dihapus ataupun di skip konten yang ikut komentar di sana. Ya teman-teman ya, tolong jangan dihapus, biarkan mereka itu berbicara di live comment ataupun mengeluarkan unek-uneknya ya buat teman-teman ya. Sekali lagi jangan dihapus. Ini Selamat Gali PS, ini pesan dihapus oleh Khairuddin Siregar. Biarkan Kamarudin Siregar, biarkan dia itu berbicara, nanti kita akan jawab ya. Saya ingin kerjasamanya teman-teman untuk jangan dihapus, biarkan saya saja yang menghapus. Nah, ini komentar dari Selamat Gali PS ini dihapus semua oleh Mas Khairuddin ini Siregar yang menghapus. Jadi tolong jangan dihapus, biarkan teman-teman Kristen itu mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang dia tahu, dan wajib kita ini menjawab. Jawabannya adalah dijawab, jangan dihapus komentarnya. Sekali lagi ya, biarkan mereka berbicara di sini. Nanti kalau masih dihapus-hapus lagi, maaf, nanti akan saya hapus semua yang punya kunci biru. Ya teman-teman ya, tolong kerjasamanya. Drama pembunuhan terhadap dirinya gitu. Jadi dia udah nggak ada lagi akalnya untuk menebus kalian manusia-manusia yang berdosa itu dari kalangan Kristen. Nah, itu bedanya Tuhan kita. Tuhanku ketika memiliki sifat kasih, dia tidak menghilangkan sifat agungnya. Betul kata Bang Rudi. Sifat 20 Tuhan itu tidak akan dihilangkan satupun, karena ketika dia berkata sifatnya sifat itu, dia tidak mengingkari, dia tidak plan, dia tidak bipolar atau berubah-ubah dalam seketika. Manusia saja punya sifat bipolar atau berubah, itu bisa masuk ke psikolog, apalagi Tuhan. Masa Tuhan kayak gitu? Nah, Tuhan Bang Rudi memang begitu. Kenapa? Awalnya dia kejam sekali di perjanjian lama, bunuh sana, bunuh sini. Tiba-tiba dia seolah-olah menjadi manusia, menjadikan logosnya lebih baik daripada Tuhan yang roh itu. Ketika Tuhan yang adalah manusia itu menjadi manusia, dia tiba-tiba kasih, tanpa pipi kiri kasih kanan. Waktu dia masih belum jadi manusia, logosnya masih bersama dia masih dalam bentuk roh, dia membunuh orang zaman Nuh, membunuh Sodom dan Gomora. Ini mohon maaf nih, seolah-olah Tuhan bertaubat gitu. Tuhan kami tidak ada begitu. Nah, kemudian itu ya tentang tanggapan Tuhan, sifat Tuhan yang 20. Kemudian Tuhan Bang Rudi sudah diakui Bang Rudi, Tuhannya seperti manusia, punya ya seperti manusia, Tuhannya punya air ludah,
punya enzim-enzim, punya lambung, punya hati, dan Tuhannya pun memang makan ikan goreng ketika hidup di dunia gitu kan. Dan bahkan Tuhan Teopani, Tuhan ketika muncul bertemu Abraham memang minta daging lembu. Nggak tahu lah entah kekurangan makanan di surga, aku pun nggak tahu lah ya. Nah jadi Tuhan membutuhkan Tuhannya pun berkeringat, punya pori-pori, karena manusia punya pori-pori, punya kulit. Jadi pori-pori kulitnya Tuhan itu pun kalau mengelupas itu jadi Tuhan sama Bang Rudi itu. Karena yang sesuatu dari Tuhan melepas dari diri Tuhan jadi Tuhan. Nah misal Tuhan berkeringat itu nanti meludah pun Tuhannya Bang Rudi itu jadi Tuhan itu sama Bang Rudi itu. Nah ini begitu cara berpikirnya Bang Rudi tentang Tuhannya, karena Tuhannya manusia. Di saat mana dia berkata begitu? Di saat dia mengatakan betul katamu, seperti manusia itulah Tuhan kami. Jadi kalau ada duduk-duduk Tuhan mungkin dia meludah di ke kanan atau ke kiri, ya jadi Tuhan lah ludah itu gitu kan. Maka Tuhan adalah pada mulanya ludah bersama Tuhan, dan ternyata ludah mengambil rupa menjadi manusia. Apakah tak mungkin? Mungkin. Sedangkan logosnya saja yang di dalam dirinya bisa mengambil rupa menjadi manusia, kok apalagi ludahnya Tuhan? Karena Tuhan Bang Rudi itu seperti manusia, karena manusia punya ludah. Nah itu ya. Nah kalau kita bilang apakah Yesus tak punya ludah? Siapa bilang Yesus itu makan ikan goreng? Kalau tidak ada ludah kayak mana dia nelan ya kan? Susah dia itu kalau nelan nggak ada nelan ikan goreng gitu kalau nggak ada ludah. Kemudian Tuhan itu harus tegas kata Bang Rudi. Catat semua pernyataan Bang Rudi. Aku menanggapi argumen ya teman-teman ya. Tuhan itu harus tegas. Macam mana mau dikatakan Tuhan tegas Bang Rudi? Kalau Tuhan Bang Rudi itu kalau tegas maka dia tidak menyesal menciptakan manusia Bang. Ya, dia kalau memang tegas dia Bang mati ya mati, siapa yang berdosa dia harus mati. Ini tidak. Ketika orang yang berdosa itu mati dan upah dosa adalah maut, dia tidak tegas. Kenapa dia tidak tegas? Dia tidak bunuh itu manusia karena tidak tega dia yang mati sendiri. Macam itu yang dikatakan tegas. Tolong keluarkan Pak Pipo dulu ya teman-teman ya, mengganggu sekali Pak Pipo ini ya. Nah ya, Bang Rudi tadi bilang kan mati menurut orang yang melihat di dalam kubur batu itu kan belum tentu. Di dalam zaman Yunus kan mati, berarti Bang Rudi mengingkari kematian Yesus, maka dia adalah bidat. Karena dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Yesus itu harus mati karena upah dosa adalah maut. Dalam Roma pasal ke-6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu Bang Rudi Yohanes bahwa kita semua, ini kata orang Kristen ya bukan aku ya, bahwa kita semua yang telah kata Paulus maksudnya, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bang Rudi Yohanes mengatakan, dia menyerahkan nyawanya untuk menerima kembali. Seolah-olah dia mau mengingkari kematian Yesus. Macam mana kalau Yesus itu tidak mati, dosa kalian terhapus karena upah dosa adalah maut. Lalu Bang Rudi mengatakan, kan kata orang yang melihat pada waktu itu seolah kan kelihatannya mati dalam pandangan manusia. Tapi dia tidak mati kayak Yunus. Artinya kalian telah mengambil kitab suci yang ditulis atas prasangka orang dan kalian benarkan hal itu. Itulah kami Bang Rudi memiliki ilmu hadis, ilmu Quran. Ketika pandangan seseorang itu tidak terbukti secara akademis kami tidak terima. Bahkan banyak pun hadis itu bisa menjadi hadis doif dan segala macam. Kalian pandangan-pandangan orang yang kalian terima sebagai iman kalian, ya. Nah, Bang Rudi termasuk bidat karena tidak mempercayai kematian Yesus dan seharusnya dosanya tidak tertebus karena Yesus tak jadi mati, padahal upah dosa adalah maut. Ini lucu sekali. Baik, apalagi ya yang mau kubahas ya tentang Nabi Muhammad SAW. Buktikan kalau Nabi Muhammad tidak bisa menuhankan Tuhan Allah Subhanahu wa taala tanpa Muhammad SAW. Hei, zamannya Ibrahim alaihissalam yang menuhankan Allah itu tidak ada Nabi Muhammad, bro. Zamannya Musa di dalam surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun, enggak ada Nabi Muhammad, bro. Emang Musa ketemu Nabi Muhammad gitu? Emang Nabi Musa itu bersyahadat pakai nama Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad belum lahir, tak iya. Tadi sudah terbukti ya bahwa tanpa Nabi Muhammad pun Allah tetap dituhankan. Kapan itu? Ketika beliau belum lahir lah. Kan begitu. Ini kok kayak gini cara berpikirnya Bang Rudi ini, kadang sakit otakku kok bisa. Iblis, nah ini adalah topik yang sangat-sangat aku cintai dan aku sukai. Iblis menyesatkan. Kata Bang Rudi, iblis itu lebih hebat katanya. Karena bahkan dia tidak mempan diusir. Nah ini dia kita paham ya. Beginilah Allah Subhanahu wa taala, maha kasih Allah itu adalah ketika bahkan iblis pun meminta Allah kabulkan untuk menyesatkan manusia karena memang
Memang pada dasarnya Allah mengetahui bahwa iblis ini akan seperti itu. Itu kenapa Allah ciptakan surga dan neraka. Lalu Allah kisahkan melalui Al-Quran bahwa banyak manusia akan masuk neraka dan surga karena Allah sudah tahu bahwa iblis akan memilih menjadi penyesat. Jadi Tuhan kami ini Bang bukan Tuhan yang ketika menciptakan manusia terus gagal menjadi orang baik. Mohon maaf nih, Tuhannya Bang Rudi menginginkan semuanya manusia itu jadi baik, kecuali memang Tuhan Bang Rudi menghendaki manusia tak baik. Sayangnya Tuhan Bang Rudi tidak mampu mewujudkan keinginannya, ya, karena manusia ternyata tidak baik, bahkan berdosa. Maka karena dia tak mampu mewujudkan keinginan yang menjadikan manusia baik menurut dia, yaitu sempurna seperti dia, makanya dia menyesal. Tuhan Bang Rudi saja tak mampu mewujudkan keinginannya, bagaimana mau berdoa kepada Tuhan yang tak mampu mewujudkan keinginan dia sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mengatakan dalam Islam kami memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah. Beda Bang, kehendak dengan izin itu beda. Izin adalah sesuatu yang diminta lalu diizinkan oleh Allah. Artinya ketika iblis meminta penangguhan waktu, Allah izinkan, tapi bukan berarti Allah ridho, karena nanti konsekuensi iblis apa? Dia dimasukin neraka jahanam, ya. Jadi terserah. Bang Rudi pun tidak dipaksa Allah lo menjadi Islam, makanya kata Allah begini, seandainya Allah itu mau berkehendak untuk menjadikan satu umat, bisa saja kata Allah. Tapi Allah ingin menguji kami dengan rahmat dan karunia. Kalau seandainya tidak ada orang Kristen, kepada siapa kami berdakwah? Apakah Allah menghendaki kemiskinan? Tidak. Tapi Allah mengizinkan adanya orang yang memilih miskin. Karena apa? Kalau dengan tidak adanya orang miskin, orang kaya bagaimana mau menunjukkan bahwa dia adalah beramal? Jadi ini adalah konsep ujian di dalam iman Islam dan konsep free will, di mana jin itu juga punya free will. Lalu Bang Rudi bilang lagi, wah iblis itu punya tahu dia. Nah ini Bang, bedanya Tuhan kita. Tuhan Abang ketika menciptakan manusia, dia tidak ngajarin manusia apa-apa. Ketika manusia salah, dia kutuk manusia mati. Itu lucu Tuhan Abang. Tuhan kami, di dalam surah Al-Baqarah yang akan saya bacakan berikut ini. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, jin dan malaikat. Awalnya jin itu, iblis itu adalah nama dari salah satu jin yang menolak untuk sujud kepada Adam. Lalu jangankan iblis dari Azazil ini, dia bernama iblis karena dia ablasa, terputus dari Allah. Sedangkan setan itu bukan hanya dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Bang Rudi ini salah satu bisa lah dikategorikan setan dari kalangan manusia. Jangan ya. menggiring-giring gitu, yang nggak penting jangan dikeluarkan. Penting itu, karena aku jujur orangnya. Udah, Kau yang setan. Jangan Kau yang setan, keturunan kuntilanak. Dulu, nggak apa-apa. Allah. Kebiasaan kalian keledai ya begitu, yang nggak penting dikeluarkan. Ya, keledai. Catat lagi poin ini, ketangkap ya, itu. kau keledai terus. Terima kasih, ini keledai ini. Aku suka loh Bang Rudi ini. Apa argumennya aku bisa tanggapi semua. Nah jadi Bang Rudi ini tidak tahu bahwa Allah itu ketika menciptakan makhluk ini, Allah ajarkan salah satu contohnya, Allah ajarkan manusia ketika diciptakan di surga. Jadi wa'allama adamal asma'. Jadi di situ diajarkan, enggak ujuk-ujuk ketika bagaimana orang mau diuji kalau tanpa diajarkan dulu baru diuji. Nah, sistem Kristen kan enggak begitu. Bahkan malaikat mengatakan, kenapa menciptakan Adam? Bukankah nanti dia akan melakukan kerusakan? Loh, iblis kok tahu? Ternyata apa kata iblis ya? Bahwasanya sesungguhnya kami tidak mengetahui apapun kecuali diajarkan olehmu. Ya, berarti pengetahuan makhluk itu datang dari Tuhan. Nah, itu yang Abang perlu tahu. Kemudian kita bahas tentang iblis menyesatkan. Ini menarik sekali. Kata Bang Rudi, Tuhan kalian menyesatkan. Nah, ini mau ku bahas tentang menyesatkan ini karena panjang, karena memang harus ditanggapi. Kalau nggak ku tanggapi, ibarat kata panas semua ku biarkan, no way. Ini acara yang ku biarkan lewat ya. Ini bentar. Nih, selalu panjang, makanya jangan banyak-banyak poinnya biar nggak panjang kita. Nah, baik, saya akan membacakan, saya jawab dari perspektif Al-Quran dulu ya. Di dalam surah An-Nahl, dan jika Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat. Artinya Tuhan kami tidak menghendaki, bukan berarti Allah itu tidak menginginkan kalian menjadi kafir, bukan. Tapi Allah memberikan kalian free will, karena Tuhan kami ketika berkehendak, kehendaknya tidak mungkin tak terjadi. Sebagaimana Tuhan Abang yang menginginkan manusia baik, tapi tak terjadi. Beda Tuhan kita memang kelasnya. Nah, dan jika Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu lakukan. Dan di ayat surah Al-Baqarah ayat ke-26 Allah jelaskan, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang beriman mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Tuhan ini dengan perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula dia memberi petunjuk
Tetapi tidak ada, ingat ini poinnya ya. Nanti jangan pelintir-pelintir lagi kitab kami ya. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ya, siapa fasik ini? Orang fasik ini diantaranya di bawah ayat selanjutnya adalah yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian itu diteguhkan. Siapa contohnya? Udah ada perjanjian kekal sunat dibatalkan. Nah, itulah. Dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi Allah tidak menyesatkan kecuali orang fasik, kata Allah. Aku tidak berasumsi, aku menjawab dari Al-Quranku. Nah, ternyata Bang Rudi, ini juga dilakukan Yesus loh Bang Rudi. Di mana ayatnya? Di dalam Matius pasal ke-13 nomor 10 ayat 13. Bentar, aku cas HP-ku dulu. Bentar ya. Sorry guys, sorry. Nah, bentar. Aku mau mati, lupa aku ngecas. Nah, ternyata Yesus pun begitu. Bukan berarti Yesus Tuhan, tapi Yesus adalah Nabi menurut kami, karena memang tertulis begitu. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Ini Yesus kok begini, katanya untuk seluruh dunia. Tapi cuman muridnya aja yang diberitahukannya kerajaan surga loh. Kepada yang lain tidak katanya. Kok dibiarkannya yang lain sesat? Lucu. Nah, karena siapa yang mempunyai bla 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 sampailah ke bawah, jelaskan aja nanti. Kemudian kita bahas lagi bahwa Tuhannya Bang Rudi Yohanes itu penyesat menurut perspektif Bang Rudi Yohanes. Di mana ayatnya itu? Kita baca di sini. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-22 nomor 21, kemudian tampillah satu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya Tuhan. Bertanya kepadanya, dengan apa? Lalu jawab iblis ini, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Dalam mulutmu semua nabinya, ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Dibujuk iblis ini Tuhan, mau-maunya ini Tuhan dibujuk iblis loh. 1 Raja-Raja berapa tadi? Ini. 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 21. Kok kong kali kong iblis dengan Tuhan ini? 1 Raja-Raja 2 pasal 21. 22 nomor 21. Ya, 22. ini iblis mengajukan proposal kepada Tuhan, dia ACC sama Tuhan, macam berteman mereka aku tengok. Dalam 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11 ayat 12, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Allah. Dalam perspektif kekristenan. Di mana itu di mana? Di mana? 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11 ayat 12. 2 Tesalonika pasal berapa? Pasal kedua nomor 11 sampai 12. Ya. Nah, selanjutnya, bukti ternyata memang ada hubungan baik antara Tuhannya teman-teman Kristen dengan iblis, di mana ternyata penyalipan itu pun harus dibantu oleh iblis. Tanpa ada iblis yang merasuki Yudas, bagaimana mungkin Yesus bisa ditangkap? Nah, ketika memang Tuhan sudah merencanakan penyalipan itu, Tuhan serta secara tidak langsung merencanakan iblis harus merasuki Yudas. Dan iblis hanya membantu agar kalian ditebus, wahai saudara-saudaraku yang Kristen. Maka berterima kasih kepada iblis. Bahkan ketika Yesus sedang berpuasa 40 hari, iblis datang bak kawan, diangkatnya lah Yesus, lalu diujinya lah Yesus. Beda, kalau kami yang menguji kami adalah Tuhan, kalau kalian iblis yang menguji Tuhan. Harusnya Tuhan kalian belajar dulu baru ujian gitu. Kalau kami kan kami belajar dulu jadi manusia, nanti baru diberikan Allah ujian. Ini beda coy, dosennya iblis, muridnya itu Tuhan. Kalau kami diuji sama Tuhan. Kalian dosennya iblis menguji Tuhan. Ini macam mana? Ini kok tinggi lah levelnya iblis daripada Tuhan ini. Yesus pun tidak berani dia mengutuk iblis di situ. Kalau memang dia punya kuasa, dikutuknya lah iblis itu kan. Tidak ada di situ. Bahkan cuma dia bilang, hanya kau sembahlah Allah katanya. Cuma itu yang mampu dia katakan. Heran aku, kok tidak ada marah-marahnya ini Yesus sama iblis kan. Padahal ada banyak kesalahan iblis. Tapi mungkin mereka punya hubungan baik karena apa? Tanpa ada ide dari iblis untuk merasuki Yudas, maka kalian tidak terampuni dosa kalian. Jadi berterima kasih. Satu, janganlah marah-marah kali sama iblis, kurasa. Karena apa? Memang Tuhan kalian yang menciptakan dia itu pintar dan licik. Lah macam mana Tuhan yang ciptakan? Kok kalian diciptakan tidak tahu apa-apa? Jadi janganlah marah kali sama iblis. Tuhan yang menghendaki macam gitu. Dan jangan juga lah terlalu marah sama iblis. Karena kalau tanpa idenya iblis, kalian tidak diampuni dosa kalian. Jadi kurasa kalian harus berbaikanlah dengan iblis ya. Kasihilah dia itu ya. Kawanlah, tidak apa-apa. Terima kasih. Lanjut Bang Rudi. Oke, terima kasih Rifa terhadap khotbahnya ya. Yang pertama mau kutanggapi bahwa kamu mengatakan tentang Yudas. Kamu keliru Rifa.
Iblis tidak berperan dalam penyaliban Yesus. Ya, keinginan iblis Yesus tidak mati tersalib. Itu Nyoripa. Maka dia masuk ke Yudas agar Yudas menyerahkan kepada mahkamah. Mahkamah menangkap Yesus dan diadili. Kalau Yesus ditemukan dosanya dan dia mati, hukuman mati berarti zina. Kalau enggak membunuh. Maka benar iblis mempunyai andil di situ. Tetapi justru iblis kalah. Jangan salah kau Ripa. Yang menetapkan Yesus mati di salib bukan iblis. Ya Ripa, itulah yang harus kau pahami. Iblis kalah. Sejak semula dia ingin membunuh Yesus. Ketika Yesus kecil, dikejar-kejar, disuruh Herodes untuk dibunuh orang 2 tahun. Itu gagal iblis ya. Kemudian kamu keliru kalau kau bilang Tuhan kami menciptakan iblis. Yang kau bilang itu Tuhanmu. Tuhanmu menciptakan iblis dari api. Kami tidak pernah Tuhan menciptakan iblis, yang diciptakan malaikat. Tuhan tidak pernah mengajarkan iblis jahat, yang itu Tuhanmu yang mengajarkan iblis jahat. Disuruh menyembah Adam. Tuhan yang mengajarkan kejahatan kepada iblis. Terus Tuhan marah-marah kepada iblis karena iblis. Karena selama ini Tuhan mengajarkan hanya sujud menyembah kepadanya. Jadi jangan kau pandang sudut, kau putar balikkan fakta. Tuhanmu yang menciptakan iblis, kau bilang Tuhan kami. Tuhan kami tidak pernah menciptakan iblis. Yang anehnya, Tuhanmu menciptakan iblis, Tuhanmu yang menyesatkan iblis, Tuhanmu marah-marah. Kan lucu. Paham nggak? Itu adalah satu-satu sifat manusia. Dia menyesatkan, dia marah sendiri. Jadi jangan kau bilang Tuhanmu tidak bisa kau definisikan. Buktinya kau definisikan tadi bahwa dia maha penyesat. Paham itu Ripa? Baru berikutnya lagi. Banyak sekali ya, sampai sepanjang ini. Banyak ini. Nah. Kemudian Ripa mengatakan Tuhan kami menyesal. Kau buka surah 7 ayat 25. Kita lihat apakah Tuhanmu juga tidak menyesal. Siapa yang bisa share screen? Halo? Sorry, bukan surah 7 ayat 25 ya. Surah 75 ayat 2. Sorry, 75 ayat 2. Ada yang bisa share screen? Coba share screen. Surah 7? 75 ayat 2. Kok ada Surat apaan? 75 ngomong sama Om Dion. Surat apaan? 75. Ya, sorry, kalian aja yang share screen. 75 Surat ayat apaan? 2. Surat ini 75. Oke. Nampak? Tunggu. Ayat berapa? 2. Al-Qiyamah. Ya, itu. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ya, sudah ya. Jangan kau bilang Tuhan kami aja yang menyesal. Tuhanmu juga menyesal. Bahwa menyesal itu sifat Tuhan yang diambil manusia, bukan sifat manusia yang diambil Tuhan. Pahami itu Ripa. Ketika dia menciptakan manusia, dia juga maha pembunuh. Kau kira Tuhanmu tidak membunuh manusia zaman Nuh? Keliru kau, seolah-olah Tuhanmu suci. Tidak. Tapi hebatnya satu. Kau bilang Tuhan kami bertobat. Tidak Ripa. Tetapi Tuhan kami kembali kepada kasih mula-mula. Bahwa dia menciptakan manusia itu dengan kasih. Dia tidak menginginkan manusia mati. Tetapi Tuhanmu kau bilang tidak berubah. Dari dulu dia membunuh orang, sekarang pun memerintahkan membunuh orang. Kan itu yang mau kau bilang kan? Dan sampai sekarang pun Tuhanmu membunuh orang. Kalau Tuhan kami kau bilang bertobat, oke kami terima. Artinya Tuhan kami baik sekarang. Tuhanmu dari dulu sampai sekarang membunuh orang. Kok kau masih mau di dalamnya ya? Bingung aku. Kemudian kau bilang bahwa Tuhan kami firman menjadi manusia bla bla. Buka surah 28 ayat 30. Buka dulu surah 28 ayat 30. 28. 30. Tunggu. Oke, tunggu ya. 28 ayat 30. Ya. Sabar. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke. Nah, ini. Ayat 30. Oke. Mana? Oke. Nih. Kau baca situ. Tuhanmu menjadi sebatang pohon. Menjadi sebatang pohon kau tidak pernah protes. Menjadi manusia kau marah-marah.
Jangan kau bilang, oh itu bukan Tuhan kami. Kalimat itu dari sebatang pohon. Artinya sebatang pohon mengaku dia adalah Allah. Akulah pencipta langit dan bumi. Baca ayat itu baik. Ketika dia menjadi sebatang pohon, atau dari pohon itu mengaku dia Tuhan, kalian tidak protes. Lucu, kalian unik. Karena ajaib kalian bilang pohon. Saya nggak tahu pola pikir kalian bagaimana. Oke. Sekarang aku lanjutkan lagi mengenai ini nih. Kau mengatakan Tuhan kami menciptakan ular jadi licik. Nggak pernah Tuhan kami menciptakan ular jadi licik. Kemudian ketika Tuhan berdialog dengan Adam, hai Adam, di manakah engkau? Itu bukan berarti Tuhan kami tidak tahu Adam di mana, tetapi dia mencari orang yang berdosa. Tidak seperti Tuhanmu. Tidak pernah mencari orang yang berdosa. Langsung menjatuhi hukuman. Ya, Adam bertobat, Ripa, tobatnya diterima. Kau baca surah 2 ayat 30 sampai 38. Setelah tobatnya diterima, apakah dia tetap di surga? Tidak, malah diusir. Nanti takutku kau di hari akhir, kau mengaku tobatmu diterima, nama kau tidak tercatat di kitab suci. Sedangkan nama Adam yang tercatat di kitab suci diusir dari surga. Apalagi kau yang tidak tercatat di kitab suci. Ditendang kau 12 pas. Kau bilang tobatmu diterima. Nggak ada itu, cerita kau banyak. Ya, nggak ada itu. Dan kau bilang Tuhan memberi hukuman kematian. Tuhanmu juga memberi hukuman kematian. Kau baca surat 7 ayat 25, dah aku bilang. Di bumi itu kau hidup, di bumi itu kau mati. Kalimat mati itu apa? Sebelumnya ada dibilang kau mati. Nggak ada mati. Setelah dia memakan buah itu, diusir dia. Mati kau di bumi katanya. Oh, mau jadi khalifah di bumi? Ya, khalifah. Tetapi tidak ada dibilang mau mati. Ayat yang kau bilang itu kan, mengapa engkau menciptakan manusia, nanti membuat kerusakan begini, begon, menumpahkan darah. Tidak ada itu, Ripa. Yang kau karang-karang, Ripa. Boleh kau mengarang, tapi sama aku nggak bisa. Sekarang mengenai 20 sifat. Satu saja sifat kurang kau akui, dia bukan Allah SWT. Satu saja nama kurang, Asmaul Husna, dia bukan Allah SWT. Artinya apa? Ripa, tahu kau? Bukan hanya duit tunggal Tuhanmu, tetapi 100 tunggal, 111 tunggal. Hilang satu, nggak bisa. Itu melekat di dalam diri Tuhanmu. Semua sifat-sifat itu. Satu saja berkurang, saya tidak mengatakan dia harus menjadi manusia, tidak. Tetapi di dalamnya bukan tunggal lagi, tetapi sudah gabungan atau kesatuan. Ingat itu. Sampai sekarang pun kau tidak mampu menjelaskan hubungan antara kalamullah dengan Allah itu. Saya tidak mengatakan kalamullah menjadi manusia, tapi kau jelaskan kalamullah itu bentuknya apa? Apakah makhluk, apakah Tuhan? Kau katakan itu bukan Tuhan. Oke, berarti makhluk. Hebat, lebih hebat makhluk itu dong. Karena dia berada di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu mengeluarkan makhluk itu dari dalam dirinya. Kalamullah berasal dari dalam diri Allah. Tidak pernah berasal dari luar diri Allah. Sampai kiamat kalian tidak mampu menjelaskan kalamullah. Kujamin itu. Ya. Terus. Ini. Kemudian kau bilang Tuhan seperti manusia. Ya. Bukan Tuhan seperti manusia, tetapi manusia kita ciptakan seperti kita, katanya. Jangan dibalik loh, Rifa. Kalau kau tidak mengakui Tuhan seperti manusia, ya sudah. Kau bilang makan ikan goreng, punya usus, punya ini. Makanya aku bilang batu itu juga tidak makan ikan goreng. Hati-hati mendefinisikan Tuhan, aku bilang, Rifa. Batu tidak makan ikan goreng. Batu tidak tidur. Batu tidak berak. Batu tidak semua-semuanya. Hati-hati kau, aku bilang. Jadi itu Tuhanmu, aku bilang nanti. Mau apa kau? Hati-hati. Jangan kau menghina, oh Tuhan kau bodoh. Tidak, Tuhan kami tidak bodoh. Dia tidak pernah menyesatkan manusia. Kalimat yang kau ambil, intinya bukan itu isinya. Ya, cuman terlalu banyak ini harus kubongkar ayat-ayat ini yang kau bilang ini. Tidak satu pun dia menyesatkan manusia. Tetapi kita ambil contoh yang kau bilang tadi, satu raja-raja. Di situ jelas iblis. Tuhan mengizinkan, ingat, bukan Tuhan menyesatkan, tetapi iblis. Kau mau memutarkan satu raja-raja, berapa tadi? Satu raja-raja 22 ayat 21. Dia mau ingin memutarkan balikkan firman Tuhan. Coba baca, baca. Kemudian tampillah satu roh. Ingat ya? Lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Perhatikan. Dia meminta izin.
Sama ketika iblis ingin mencobai si Ayub. Bukan Tuhan yang menyesatkan orang. Tetapi iblis, roh jahat itu yang menyesatkan. Bukan Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Ya, karena sejak semula iblis ini sudah dihukum. Makanannya adalah manusia. Cidebutana. Kemudian bahwa dia akan berperang atau berkelahi dengan keturunan si perempuan. Maka diizinkan. Sama dengan Ayub, diizinkan, bukan menyesatkan. Keliru kau. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan. Tetapi terima kasih, kau sudah mengakui Tuhanmu penyesat. Kemudian kau balas dengan, wah yang disesatkan orang kafir. Ketika Adam dan Hawa dicipta, orang kafir belum ada. Jangan kau pembelaanmu sia-sia. Betul Tuhanmu penyesat sudah kau akui. Terima kasih. Intinya kalian menyembah penyesat. Itu aja. Terus ini lagi. Kematian. Kau bilang, wah kalau Yesus tidak mati kau bidat. Tidak. Paulus itu orang berada di luar kubur. Maka aku bilang, betul Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, mati, diturunkan, dikuburkan. Begitu pintu ditutup, gak ada yang tahu. Yesus bilang apa? Aku mengambil nyawaku kembali. Bagi kita manusia dia mati, tidak pernah saya katakan tidak mati. Tapi ingat, kematian Yesus bukan penebusan dosa, tetapi darah Yesus yang penebusan dosa. Baca Matius 26. Coba aku buka sebentar ya. Berapa? Matius berapa? 26. Matius 26. Nah, ayat 29 kalau nggak salah bentar ya. Banyak orang keliru. Dikiranya kematian Yesus. Ayatnya? 20 sebentar. 29. 26. 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Keliru kau, Rifa. Jadi prosesi darah itu tertumpah ketika dia mulai dicambui, sampai disalib. Jangan kau bilang, wah Yesus itu begini pokoknya. Enggak lah, Rifa. Sebentar ya. Bentar. Nah, sekarang kau bilang kitab Tuhan kami begini begono. Oke, sekarang ku buka sama kalian. Tolong buka surah 6 ayat 74. Surah 6 ayat 74. Ayat 74. Oke, tunggu. Biar tahu kalian, bukan aku yang membodoh-bodohi, tapi ahli tafsir membodoh-bodohi Tuhanmu. Biar tahu kau, kami tidak pernah mengatakan Tuhan kami bodoh. Al-An'am ayat 74. Ya. Oke. Surah 6 ayat 74. Oke. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nah, kamu perhatikan, Allah SWT mengatakan, bapaknya Ibrahim Azar. Kau tahu apa kata imam-imam kalian? Tolong dibuka tafsir Ibnu Katsir. Kalau nggak ada biar ku sharekan yang ada langsung tafsirnya. Ada semua aku. Mau apa? Ya. Mau lihat apa? Buka tafsir Ibnu Katsir itu. Ya, surat apa tadi? Yang tadi itu. Al-An'am. Oke, semua komplit. Mau Ibnu Katsir, mau apa, ada semua. Mantap. Nah, Biar tahu kau ya, Tuhanmu dibodoh-bodohi oleh umatnya. Itu biar tahu kau, Ripa. Jangan kau menghina Tuhan kami. Mulutmu sadis. Al-An'am ayat 6 ya. Tunggu Al-An'am. Enggak, surah 6 ayat 74. Iya, nih bentar. Ini Al-An'am ayat 74 kan? Tafsir Ibnu Katsir. Iya. Aku bukain. Ada berapa ini nih. Jangan pun Ibnu Katsir. Ibnu Kamil aja ada. Ayat berapa? 74. Ya. Ada fotonya Ibnu Kamil. Nah, Aku ini. minum ya. Ini tafsirannya nih. Ibnu Katsir kan? Ya, izin. Tolong kamu bacakan. Tafsirnya sampai alinea kedua saja. Oke. Nih. Ad-Dahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya
nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, melainkan yang sebenarnya adalah Tarik. mana? Adalah Tarik, Terak, dalam Ya. kurung Terak. Demikianlah riwayat Dah, Imam Ibnu Abu ya. Sampai Lanjut, situ lanjut, saja. lanjut. Lah, nggak usah baca Dah. semua lah. Baca Dah, semua. aku hanya situ. Perhatikan. Baca semua dulu. Dahak saja. Aduh, kau jangan Baca bising dulu. kali. Jangan bising kali kau Rifa. Aku hanya sampai itu. Kau perhatikan. Baca Dahak dulu saja. semua, Bang. Meriwayat Oke, Ibnu Abbas, perhatikan. Bacalah tuh. dengerin dulu, baca dulu. Ibnu Abu Hitam ya, Hatim ya, Hatim. mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Amir Ibnu Abu Hasim. Abu Asim, Nabil lanjut. Telah Nabil menceritakan telah menceritakan kepada kami ayahku. Lanjut bawah. Terus Kami Ikrimah, Ibnu Abbas hubungan mana ini? Penjangan besarkan aja. Hubungan dengan mana firman Allah SWT, dan inilah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, Al-An'am. Di waktu Ibrahim berkata pada bapak Azar, ya ini adalah penyembah berhala yang Nabi Ibrahim kedua adalah Tarik dan nama ibunya adalah Sani. Nabi Ibrahim ialah kita jangan enggak dulu. Sani istri Nabi Ibrahim yang salah apa yang Menangis kau Rifa. bentar. Enggak tenang aja, aku bisa komparasi nih, santai. Ibrahim Nangis dan nama kau. Tarik sedangkan Azar enggak ada, aku nangis kayak gini pun nangis. Sedangkan Azar adalah pamannya. Oke, mantap. Oke, Ya, tahu aku. sekarang perhatikan. Orang itu mengatakan, bukan saya mengatakan, mereka loh. Tuhanmu tidak maha tahu. Bahwa Tuhanmu salah, keliru. Bapaknya bukan Azar, tetapi Tarikh, Terah. Nah itu salah katanya. Dia itu sebenarnya bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar. Bisa-bisanya umatnya manusia mengutuki Tuhannya, bukan itu namanya itu katanya. Kan sama aja begitu kalau kata kasarnya. Ya kan? Bukan itu namanya si Tarik katanya. Bisa-bisanya umatnya berdebat sama Tuhannya. Iblis saja berdebat, apalagi manusia. Enggak gitu. Karena penyembah berhala, sedangkan turunnya Nabi ada yang nyembah berhala, makanya disebut Jangan paman. bising, jangan bising. Udah, Nanti kamu Ustaz, tahu nanti apa? Ustaz. Enggak, nanti Jangan catatan. bising. Nanti ya, Nanti, saya anuin. Buat teman-teman yang lain, hormati Nanti. kedua narasumber ya. Selagi tidak ada indikasi penghujatan atau pemelintiran ayat, biarkan Mbak, percayakan dengan Mbak Rifa. Percayakan dengan Rudi. Untuk Mereka hanya dibodoh-bodohin. sama-sama dewasa kok. Nanti akan dikontrol. Tenang aja Ustaz, tenang aja. Umat Lanjut, Islam tidak sebodoh lanjut. itu. Ya, mendengarkan lanjut ya. pemikiran Nabi. Saya tidak pernah membodohi si Rifa yang membodoh-bodohi pertama. Rekaman ulang ada, baca, dengar nanti. Ad-Dahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar. Artinya apa sih itu? Manusia bisa menentang Tuhan. Bukan Azar Tuhan, bisa begitu kira-kira. Dan di bawah juga, yakni Azar si penyembah berhala. Allah Nabi Ibrahim sebenarnya bukan adalah Tarik. Udah? Oke. Lanjut. Sekarang ini kau mengatakan bahwa siapa yang menyembah Allah SWT sebelum zaman Nabi Muhammad? Inilah kekeliruanmu. Nabi Ibrahim itu agamanya agama yang hanif, lurus. Bukan agama Islam. Nabi Musa itu pembawa Taurat. Taurat diberikan untuk siapa? Orang Yahudi. Nabi Isa membawa Injil. Injil diberikan untuk siapa? Untuk orang Nasrani. Zabur diberikan untuk siapa? Enggak tahu. Tetapi Yahudi lah karena Daud. Kau paham enggak yang ku maksud? Mana ada 2 kalimat syahadat di dalam zamannya Nabi Ibrahim? Enggak ada. Kalau apalagi di zamannya Nabi Yakub. Karena saat itu Ibrahim masih hidup, Ismail masih hidup, Ishak masih hidup, Yakub masih hidup. Apa dia mengucapkan 4 kalimat syahadat? Islam itu ada ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Itu catatan sejarah dunia, jangan kau balik-balik. Oke, kita batasi. Zaman sekarang ini, kalau bisa kau buktikan. Wah, ditukarnya pembuktian. Jangan berbicara. Slow Oh, nanti ini kau sampai jam jawab. berapa ini? Panjang soalnya aku udah catat 2 buku juga loh. Nanti kalau kita kayak gini catat-catatan ada sampai kiamat selesai nih. Jam berapa? Gini ini? aja, habis ini kau penutup, tapi beri waktu 3 menit saja kau penutup. Kau penutup, Enggak, tak usah aku kau mau buat tanggapi penutup. dulu, enggak enak aja, enggak mau. Wah, kalau kau Aku tanggapi, kau salah. tanggapi lagi, lama lagi. Udah, kalau gitu enggak mau aku bertanggapi dulu, Bang Rudi tanggapi lagi, langsung Bang Rudi yang closing, aku terakhir. Closingnya 3 menit aja ya. Ya, tapi aku tanggapi Nah, dulu nih. Saya banyak sebagai ini. Ya. moderator ada tadi terlewatkan Pak Rudi itu bagaimana Tuhan mencukur bulu paha. Itu enggak Ya, dilewatkan loh. tunggu. Kan masih banyak, ini banyak kali loh. Ha. Iya, lanjut.
Ya, iyalah, kan aku menanggapi yang banyak. Iya, iya. Udah sampai mana tadi? Makanya aku bilang, Kau gak usah ribut dulu, Rifa. poin kriteria Mak Tuhan. Lampir, tunggu dulu lah, slow lah. Oi, hantu belau, dengar ya. Kita ini Mak topiknya Lampir, adalah esensi tunggulah. Tuhan. Mak Kasih Lampir, dulu. Udah, jangan menyerang personal. makanya. Nggak baik kata-kata begitu. Hormatilah, hormati. Nanti akan memancing yang lain. Dia kan Ya, sporting lah, Aku sporting sukanya lah. mancing-mancing. Makanya aku bilang tenang dulu kau. Kau tadi bicara aku diam aja. Gak ada, hanya minta ayat berapa, wajar. Kalau kau minta ayat, aku kasih. aku bilang balik ke topik makanya biar nggak melebar. Sedang Loh, diam hakikat dulu lah. Tuhan, Kasihlah Pak Rudi dulu. Kasih Pak Rudi dulu. Diamlah Pipo. Ikut-ikut aja. Memanglah perempuan satu ini, Mak Lampir. Oke, lanjut. Antu belau. Ya, nggak apa-apa. Zaman Musa udah kujawab tadi ya, semuanya itu ya. Belum dijawab itu Pirso Belum. Cukur. Tunggu habis ini, sabar lu. Ingat ya, bahwa zaman dari Adam sampai sebelum Nabi Muhammad, jangan kau bilang Islam ada. Kalau kau bilang Islam ada, maka Nabi Muhammad harus bersyahadat atas nama pembawa Islam pertama. Harusnya begitu. Karena kan dia belum Nabi, umur 40 tahun. Umur dari lahir sampai 40 tahun belum Nabi. Harus tahu kan tuh. Harus bersyahadat Nabi Muhammad atas nama orang lain baru sah. Yang kedua, ketika dia menikah, kenapa Khadijah membawa Nabi bertemu dengan orang Nasrani, bukan dengan imam-imam Islam? Ini pertanyaan nih, panjang ini. Coba aku bertanya dulu. Berarti aku jawab. Nggak mungkin kita closing secepat itu. Soalnya ada pertanyaan nih, kenapa? Itu pertanyaan soalnya. Nah, kan? Ya, suka-suka mula. Aku tahu nyok kelicikanmu, sudahlah. Udahlah, Aku kami tadi- diperintahkan jadi ular ya. Jadilah seperti ular. Ular itu licik loh. Nggak ada kami diajarkan begitu. Oh, Diam dulu. kau lihat Pak Rifan. dulu. Sebentar. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Cerdik lo dibilang. Ular Perhatikan. itu licik, kata Paulus. Oh, tunggu dulu. Pada Kejadian 3 awalnya ular cerdik. Kalimat cerdik itu hanya ada di dalam Kejadian 3 ayat 1. Setelah dia jatuh ke dalam dosa, itulah yang dibilang Paulus. Bedakan. Kalimat cerdik itu hanya ada di Kejadian 3 ayat 1. Jangan kau salah paham, Rifa. Belum sampai utuk-utukmu ke situ. Tunggu dulu. Nanti ku sampaikan untuk-untukmu itu. Tenang aja. Ingat ya, perjanjian habis ini si Rifa nanggapi, habis itu aku nanggapi, baru kita closing statement, aku dulu baru dia. Pakai Sebentar, kacamata Pak Pipo. pakai Aduh. kacamata. Pak Pipo ini Pak kan Pipo, sabar, Pak, mending keluar. Ya. Bentar. Pak Pipo ini sudah dijadwalkan. Ya, sudah dijadwalkan. Jadi, meskipun muslim, tadi kan saya tegur. Demikian Pak Pipo, hormati yang ada di sini. Dengan cara apa? Menyimak saja. Ya, menyimak saja. Ya, silakan, dilanjut. Oke. Kemudian yang selanjutnya, mengenai kalau Allah berkehendak ingin menjadikan seluruh bumi satu umat. Kehendak Allah kan memang satu umat. Makanya Allah menurunkan agama. Apakah berhasil? Tidak berhasil. Sejak semula dari zaman Adam, satu umat itu. Berhasil? Tidak berhasil. Mulai diturunkan lagi ke zamannya Abraham. Berhasil? Tidak berhasil. Terus tidak berhasil. Tapi untuk mencegah kalimat ini, kegagalan ini, pura-pura dibilang, andai kata aku ingin menjadikan manusia semua satu umat, pasti bisa. Nggak ada. Agama diturunkan agar manusia satu umat. Tapi faktanya, tahu nggak kalian keterbatasan agama itu apa? Tuhan itu terkurung oleh agama itu sendiri. Kalau tidak ada orang beragama itu, sekalipun dia sesungguhnya Tuhan, dia bisa menjadi tidak Tuhan. Aku beri contoh, satu pulau tidak ada agama Islam. Artinya di pulau itu tidak ada Tuhan Islam berkuasa di situ. Itulah keterikatan Tuhan ya, kalau dia menurunkan agama. Nanti dunia ini berharaplah kalian semua dunia jadi Islam. Kalau dunia semua jadi Kristen, meskipun Tuhan itu sesungguhnya Tuhan, jadi nggak Tuhan dia. Karena Tuhan orang Kristen adalah Yesus. Pahami itu kalimat saya itu. Yang baru. Tunggu ya. Cukur bulu paha. Itu surat ayat berapa itu? Cukur bulu paha. Saya. Cukur bulu paha. Diam kau Hadi. Saya moderator Pipo. Oh ya. Mana? Yesaya berapa? Halo? Halo? Saya berapa? Bentar. Tadi saya berapa kata Pak D segitu. Bentar. Tunggu.
Bentar ya. Alah. Mau tidur pun aku dah. Yesaya 7:20. Saya 7:20 benar. Saya Tidur 7. udah jam berapa ya? Di jam tengah 11 ya. Saya 7:20 Rud. Ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Mana ada dibilang di sini mencukur kepala Tuhan? Mana ada dibilang di sini mencukur paha Tuhan? Kalian ngarang-ngarang. Mencukur bulu. Iya, bukan bulu Tuhan. Si Ripa Bulu itu siapa? mulutnya licin, tajam. Bulu siapa? Bulu siapa? Ya bulu siapa? Baca dari ayat atas lah. Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersyut memanggil lalat yang di ujung. Baca dari atas biar tahu kalian bulu siapa. Dia dibilang sini Raja Asyur. Bentar ya. Iya, pusing lu. Kenapa pusing? Penting intinya tidak bulu Tuhan. Mana dia bilang bulu Tuhan? Wah, kalian ini membalik-balikkan firman Tuhan. Dasar kalian. Coba baca dulu Rud. Dari atas. Dalam Banyak zaman cerita. Ahaz Jangan bin napas Yotam, kok. Kamu ini aduh, Pipo. dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzai, Raja Yehuda, maka rezim Raja Aram dengan ini mengenai raja-raja itu. Kalimat di situ mencukur harus kalian pahami lagi dari atas. Baca dulu ya Rud ya. Pada Bacakan. hari itu Dari ayat dengan 1. pisau cukur Dari yang ayat 1. dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan Rekodnya apa itu? akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Nah, kau baca dari ayat 1. Tolong baca ayat 1. Rekodnya apa itu? Pipo kamu ini mana sih? Aduh, orang tua kok susah Tolong amat dibaca dari ayat sekali. 1. Dari ayat 1. Ayat Oh 1. iya. Silakan. Tolong baca ayat Dibaca 1. aja Rud, ya 1. HP aku. Baca aja sendiri. Kalau semua ayat 1, buset 19 ayat mau dibaca. Dari kitab Kejadian 1 dekat sampai kok. Wahyu lah baca. Nggak, aku baca dari ayat 1 ya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzai, Raja Yehuda, maka rezim Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel menuju Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Ingat ya, ini sebuah peperangan. Sudah? Lalu diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan. Seperti pohon-pohon hutan bergoyang-goyang di tiup angin. Jadi ini banyak menggunakan kalimat perumpamaan. Jangan nanti kau bilang, wah, manusia seperti pohon. Allah. 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sher Yashub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yakni kepanasan amarah rezim dengan Aram dan anak Remalia. Jadi ini rezim Aram dan anak Remalianya. Paham ya? Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakuti serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ingat, kalimat di atas tentang peperangan itu ya, orang Aram dan rezim itu ya. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan rezim adalah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remal adalah kepala Samaria. Ingat, kepala itu berisi rambut. Kalau dia dicukur, kepala itu artinya apa? Mahkota atau kekuasaan. Kalau dia dicukur artinya botak. Artinya apa? Dia tidak punya kekuasaan lagi. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat yang tinggi di atasnya. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, jadi jangan kalian bilang, oh Allah lelah. Bukan, ini Yesaya yang mengatakan, bukan Allah.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Ini pertanda loh. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan menamai dirinya Immanuel. Berarti ini menyangkut kepada nanti kelahiran Yesus. Ia akan makan dadi dan mayu sampai tahu menolak jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu, ini nubuatan ya. Tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti belum datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yuda, yakni Raja Asyur. Jadi ingat ini tentang peperangan loh. Jadi kalimat bulu di situ menyangkut kepala. Di awal sudah dibilangkan kepala. Kepala ini ada rambut. Semua rambut kalau dicukur jadi botak. Coba Pak Rudi baca 720 deh. Ya tunggu dulu. Tuhan 17. Tuhan akan mendatangkan atas semua saya Yehuda Asyur. Pada hari itu akan terjadi. Ingat ya, ini ucapannya dari Yesaya. Tuhan akan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil. Jadi ini ucapan adalah ucapan penuh makna. Tuhan bersuit ya. Ya, ini yang berbicara bukan Tuhan loh. Tuhan Tetapi bersuit tadi ngomong. Pak Rudi tadi ngomong Tuhan bersuit. iya yang menjelaskan ini kan Yesaya. Pada hari itu akan terjadi. Tuhan akan bersuit memanggil lalat. Ya, iya. Arti bersuit itu artinya gini, suit gitu kan. Iya. Bukan berarti Tuhan bersuit. Sebentar, aduh, kalian ini memang sekali. Lanjut. Kalau nggak bisa berdiskusi, nggak usah kita diskusi. Ya udah lanjut lah, Ru. Ya. Bilang iya aja kok. Yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Paham ya? Ini makna-makna kiasan yang mengatakan ini adalah Yesaya. Anjing siapa itu? Matikan dulu. Matikan dulu. Matikan dulu itu. Siapa sih itu begitu Pipo ini ngaco bener loh. Kita Cukur bulunya dulu, cukur dulu bulunya Ya. itu. Dan semuanya akan Sebentar, dan lain semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit batu dan di segala pagar duri dan segala tanah yang pengembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur, ingat ya, ini ucapannya saya loh, bukan Tuhan yang berkata ya. Yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur. Ingat ini tentang kerajaan ya. Akan mencukur kepala. Kepala adalah ini tadi dijelaskan di atas mengenai kepala ya. Aku akan mencabut, dia bukan jadi kepala lagi ya. Jadi kalau dia dicabut itu kepala itu mahkota. Artinya rambut itu mahkotanya di kepala. Kalau sudah dicabut itu jadi botak ya. Dan bulu paha. Jadi seluruh baca kamu ada lewatkan, Rud. Baca 720 yang benar dong. 720 kan sudah aku baca. Enggak, Anda lewatkan tadi. 720. Ya saya 7 nomor 20. Ya ini lagi jalan ini. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Artinya Tuhan meminjam kekuatan disebut Efrat itu kerajaan apa? Kerajaan Asyur. Tuhan meminjam ya. Iya. Itu namanya kekuatan. Kekuatan apa dipinjam dari Raja Asyur di seberang Efrat itu. Maka dijelaskan Raja Asyur. Mana mungkin Tuhan meminjam pisau cukur, ambil cukurmu. Tangan Tuhan aja dibilang Musa apa? Siapa yang melihat aku maka akan binasa. Kalimat itu bukan kalimat sesungguhnya. Karena memang banyak perumpamaan. Tadi sudah dibacakan siapa Tuhan. Kalian pun berfirman banyak perumpamaan katanya. Jangan standar ganda ya. Jadi dibilang Raja Asyur. Jadi dia meminjam kekuatan Raja Asyur. Itu maksudnya. Tuhan akan mencukur kepala. Kepala ini adalah mahkota seorang raja. Dan disimbolkanlah rambut. Ketika rambut ini sudah dicukur, mahkota kita kan rambut. Jadi botaklah kita. Artinya tidak punya lagi dia sebuah mahkota. Yang ada malu. Dan bulu paha. Bulu paha ini adalah tubuh ini satu kesatuan. Itu dianggap sebagai pasukan. Jadi dicukur habis. Ya, bulu paha. Bahkan pisau akan melenyapkan janggut juga. Jadi semua bulu dicukur. Paham ya? Yang mencukur di sini siapa, Rud? Sabar dulu lah. Ini cerita Nabi Yesaya loh ini. Bukan Tuhan yang berfirman ini. Kan Yesaya ini. Maaf, bro. Di situ Tuhan yang akan mencukur loh. Tuhan akan mencukur kepala. Memang Tuhan akan mencukur habis. Contoh. Wah, pemain PSMS dicukur habis sama pemain Persib. 7-0. Apakah dicukur gini pemain Persib itu? Aduh, sudahlah. Tapi ini kepala loh dicukur. Memang kepala artinya mahkota, kekuasaan. Mahkota. Aduh. Terus Andi, coba lah tenang. Pipo diam dulu. Tapi jenggot apa tuh Ya, kau jenggot? aja yang bertanya dari tadi, jadi kau yang bertanya. Iya, lucu. Enggak dijelaskan dulu ini. Saya penasaran. Bukan, diam bro. aja kau dulu diam. Kenapa Pipo yang ngatur saya? Bukan, Sudah. jadi kau yang bertanya, bukan kau yang diskusi.
Iya betul. Pada ada malam Kok kalau di mana-mana kau jadi Bukan gitu. Kau yang bertanya. Biar lanjut. Sudah ya, udah kujelaskan ya. Jadi tidak ada lagi kalimat ini dan itu ya. cepatlah lama kali pun udah mau ngantuk aku loh. Cepatlah. Ya, kita sepakati dulu kalimat penutup nanti 3 menit ya. Ya. Jadi habis ini habis Ripa aku baru 3 menit. Silakan. Ya. Baik. Lama kalinya. Bang Rudi mengakui Tuhannya bertaubat itu sudah sangat luar biasa ya, dengan mengatakan dia dipelintir. Loh, katanya nggak apa-apa Tuhan kami bertobat, kok dipelintir? Kau yang bilang bertobat, jadi aku bilang nggak apa-apa, silakan. Memang faktanya Tuhan Bang Rudi bertobat. Pertama dia pembunuh, penjahat, ya kan? Bahkan dia membiarkan orang lain menjual anaknya menjadi budak. Lah tiba-tiba dia jadi ajaran kasih ketika jadi manusia. Artinya Tuhan bertaubat loh. Nah, bahkan ini tolong ditunjukkan dulu Maleakhi pasal 2 nomor 3. Guys, tolong help me Bang Dion, tolong. Aku katakan ya Tuhan bertaubat memang. Menjual anak itu di mana? Coba lihat. Nantilah dulu itu, inilah dulu satu. Maleakhi pasal kedua nomor 3. Tolong dulu Bang Dion. Mana Bang Dion? Kalinya? Maleakhi. Aku aja lah kalau gitu. Maleakhi. Dibaca aja. Enggak, ini ya dibaca aja lah ya, bercepat ya, capek lah lama kali ini. Buka Bang Rudi, Maleakhi. Maleakhi. Membuktikan bahwa Tuhan Bang Rudi memang bertaubat, guys. Maleakhi pasal kedua nomor 3. Bentar. Maleakhi pasal kedua nomor 3. Nah, jadi marilah kita dengar bagaimana sifatnya. Tadi judulnya, aku akan kembali ke topik. Bagaimana menurut kalian Tuhan itu? Karakter Tuhan itu seperti apa? Inilah karakternya Tuhannya Bang Rudi. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Ini Tuhan ngambil tai, dilemparkannya ke muka orang. Nggak tahu lagi lah aku kayak mana ini. Ya, ini kotoran korban dari hari-hari rayamu dan orang akan melihat kamu ke kotoran itu. Wah, aku diamkan dulu anakku dulu. Nah kemudian tiba-tiba. Halo, Maleakhi 2 ayat berapa? Aku nggak temukan itu. Nomor 3. Maleakhi 2 ayat 3. Ya. Oh ya, oke. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, Bang Rudi bilang Tuhan kau juga membunuh loh. Memang Tuhan kami itu konsisten. Ketika penjahat harus dibunuh, ya memang dibunuh. Nggak ada ditebus dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Itulah kata aku bilang, Tuhan kami itu sudah menetapkan ketetapan. Bahkan dia tahu nih bahwa manusia itu akan ada yang memilih neraka, akan ada yang memilih surga. Itu Tuhan kami pengetahuannya melampaui dimensi waktu dan ruang. Beda dengan Tuhan yang menyesal gitu loh. Menyesal ketika menciptakan manusia, kemudian dia bingung cari cara, nih kasihan kali lah cari-cari Tuhan dia kan. Nah kalau Tuhan kami tidak butuh manusia, tidak perlu cari-cari Tuhan, cari-cari umat gitu loh. Nggak butuh cari-cari orang turun ke bawah sampai menyelamatkan. Bukan gitu Tuhan kami memang. Karena yang butuh Tuhan adalah kami. Makanya ada surat Al-Ikhlas itu. Dan kan aku bilang dari awal, memang Tuhan kita beda. Nah kalau Tuhan Bang Rudi, dia yang butuh manusia, dicari-carinya lah manusia gitu kan. Kalian berdosanya kalian, udahlah mati aja lah, aku demi kalian kan gitu kan Tuhannya Bang Rudi. Memang beda kelas Tuhan kita. Nah kemudian Bang Rudi bilang manggil aku tadi, kau keledai katanya. Tidak apa-apa keledai. Nah tunjukkan dulu ayat bahwa aku lebih baik dipanggil keledai. Lebih baik aku dipanggil keledai daripada aku ini adalah serigala. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal ke-49 nomor 27. Itu aku share screen dulu ya. Ya, kitab Kejadian. Kita baca dulu kitab Kejadian pasal ke-49. Aku lebih baiklah jadi keledai daripada mengikuti serigala. Yesus sudah katakan hati-hati serigala berbulu domba. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Nah, jadi kalau kami adalah keledai, tolong letakkan posisi yang sama di dalam kitab kalian bahwa Benyamin keturunannya akan jadi serigala. Yang Kejadian berapa? Kejadian berapa? Kejadian pasal ke-49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang akan menerkam. Ini serigala ini. Siapa serigala ini? Kalian mengikuti serigala ini. Siapa dia ternyata? Nah, jadi begini caranya. Ya, di dalam Roma pasal ke-11 nomor 1, ternyata kalian itu mengikuti keturunan Benyamin. Keturunan serigala yang kalian ikuti. Tidak apa-apa aku dibilang keledai. Biarkan. Karena ternyata kalian ini serigala. Siapa yang mengikuti Bani Benyamin ini? Ternyata siapa dia? Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan suku Benyamin.
Siapa ini? Rasul kalian, ya. Rasul kami Nabi Muhammad SAW, kalian katakan keledai, kalian sendiri mengikuti serigala. Tolong, tidak ada kami katakan Nabi Muhammad keledai loh. Kau jangan menggiring-giring kau, membulut kau licin. Kurang Katanya ajar. aku tadi keledai. Nah katanya Ismail Gak ada keturunan kau. keledai. Kau memang keledai Kan karena dalam kau kitab bukan, licik, dalam kau kit- licik. loh, Jangan licik itu kau ular. balik-balik ke Licik empat ular. yang gak ada. Aku bilang Licik rekaman ular. masih ada. Putar Licik rekaman. ular. Licik Kau ular, licik ya. itu. Licik itu ular ya. Kami tidak Kau pernah keledai, culas. tidak ada licik. Tidak ada Licik kusebutkan ular kau bilang itu. ular Udah bubar. Ular. Jangan bubar, jangan bubar. Nah, Jangan udah, bubar, jangan kabur. sudah, Nah, kau belum sudah selesai mengingat. aku. Tahu aku Belum, kau belum. biar ditangkap Belum. polisi aku. Kurang ajar kau. Jangan Aku kabur keluar. dulu, selesai dulu. Kabur. Allah kabur. Belum selesai ini. Masih banyak lagi yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kau belum sanggup menerimanya saat ini. Nanti kurat kau ya. Kok kabur? Aku baru mau ngasih tahu sesuatu yang lebih hebat. Ini udah kutulis loh. Nah, kawan-kawan, mereka sudah melakukan kekotoran ya. Mereka melakukan fitnah. Aku mengatakan Nabi mereka katanya keturunan keledai. Tidak ada aku bilang itu ya. Rekaman bisa diulang. Saya tahu dia ini mancing-mancing emosi saja ya. Bahwa ya kebiasaan mereka begitu kawan. Licik ya, dia culas ya. Dari awal sudah saya ingatkan tadi. Tapi dia selalu mancing-mancing emosi. Yang mengatakan Tuhan bodoh lah. Dibilang saya mengatakan Tuhan yang bodoh. Tidak, dia dulu mengatakan. Kok saya bilang? Bukan aku yang mengatakan, tetapi kalian baca surah 6 ayat 74. Ahli tafsir itu mengatakan, imam-imam itu mengatakan, salah bukan si Azhar namanya. Bisa-bisanya manusia menyalahkan Tuhan. Luar biasa kawan orang ini. Tapi ya sudahlah kawan-kawan. Saya lihat itu dia hanya memancing-mancing emosi lagi karena dia sudah tidak sanggup lagi berdiskusi. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan sampai sekarang Tuhan dengan kalamullah itu. Bagaimana hubungannya? Sampai sekarang nggak bisa kawannya. Jadi kawan-kawan itulah diskusi hari ini. Kalian sudah menyaksikan dan mereka sudah babak belur ya. Dan saya difitnah mengatakan itu sangat riskan kawan. Berbahaya. Karena yang kita hadapi orang ini bisa halal darah. Pan saya nggak ada ucapkan itu kawan. Bisa saya dipenjara gara-gara itu ya. Saya nggak ada ucapkan itu. Saya mengatakan dia keledai. Kenapa? Karena dia mulutnya itu kawan. Tajam, diputar-putar balikannya ya. Tajam dia kawan. Makanya aku bilang, kau diamlah dulu kau. Ketika dia bicara, saya diam. Ketika saya bicara, dia mau nyerocos-nyerocos terus. Nggak bisa kawan. Ini tidak bisa dibiarkan karena aku tahu mereka mau menjerat saya. Agar mereka semua orang membenci saya. Tidak ada saya bilang gitu ya. Rekaman bisa diulang ya. Itu sangat sensitif kawan ya. Maka saya putuskan untuk menghentikan diskusi ini. Kenapa? Saya lihat tidak kondusif lagi. Kenapa tidak kondusif? Karena sudah ada hal-hal seperti ini. Itu sudah memancing-mancing agar ya salah bicara langsung masuk sel. Salah bicara orang ini gitu kawan. Tapi kalau memang kita diizinkan bebas bicara kawan, kubal-bali orang itu. Tadi aja sudah kubal-bali kan. Ayatnya yang ku bilang, bukan aku. Ahli tafsir itu mengatakan bahwa Allah tidak tahu siapa bapaknya Ibrahim, Azar. Setengah mati dia kawan memberi ayat. Dibilangnya cukur bulu, sudah kujelaskan. Ayat itu harus dibaca dari atas. Itu kepala katanya. Di awal untung disebutkan kepala kawan. Itu hebatnya Bible detail. Kepala punya rambut. Rambut ini mahkota kawan. Kalau udah dicukur botak, artinya mahkotanya nggak ada, udah lemah. Ya kan? Karena itu merujuk kepada rambut-rambut, maka perbandingan ke bawah, jenggot ini juga pasukan. Dicukur habis semua. Sama dengan sepak bola 12-0. Wah pasukan Indonesia mencukur Vietnam 12-0 ya. Bukan berarti dicukur Indonesia itu. Enggak. Mereka nggak paham ya. Dan ayat-ayat lain juga sudah saya jelaskan. Oke lah kawan-kawan, segitulah yang bisa terjadi. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Kita jumpa esok hari. Salam sang debater. Sampai jumpa.